Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan atau membahas materi tentang interface dan bagaimana cara mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman C#. Oke, saya Nur Syafiko, NIM 19112977. Sebelumnya, bahasa C# adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft yang berjalan pada .NET Framework. Bahasa C# ini digunakan untuk pemrograman server-side pada website, membangun aplikasi desktop, aplikasi seluler, game, dan masih banyak lainnya. Selain itu, C# juga merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek atau yang lebih dikenal dengan OOP. Jadi, C# juga mengusung konsep objek seperti interface. Nah, materi interface ini yang bakalan dibahas pada video kali ini. Apa itu interface? Interface atau yang mempunyai arti antarmuka merupakan beberapa fungsi yang dikelompokkan yang dapat diimplementasikan oleh suatu kelas atau struct. Nah, dalam contoh codingannya ada terdapat using interface. Lalu apa kegunaannya? Nah, kegunaannya ini untuk mendeklarasikan suatu program jika menggunakan interface. Lalu, kelas yang dideklarasikan sebagai interface biasanya dimulai dengan huruf I besar pada deklarasi namanya. Contohnya seperti I kendaraan, I santai. Nah, itulah contoh dari kelas yang dideklarasikan sebagai interface. Perkenalkan, nama saya Fritson, NIM 19112928. Saya akan menjelaskan beberapa definisi dari interface. Interface ini hampir mirip dengan abstract class. Abstract class merupakan class yang khusus dibuat untuk keperluan inheritance atau pewarisan. Tujuan dari pembuatan abstract class ini ialah untuk membuat definisi umum bagi kelas-kelas yang akan menjadi turunan darinya. Sedangkan interface secara filosofis lebih berfungsi sebagai antarmuka yang membentuk komunikasi dengan kode lain. Misalnya, membentuk hubungan antara sebuah objek dengan objek yang lain atau hubungan antara objek sebagai penyedia dengan kode pengguna. Karena itulah, interface ini banyak digunakan dalam dunia desain pattern, sebab kebanyakan dari desain pattern ini menekankan hubungan antara objek. Di sini, ada beberapa perbedaan antara abstract class dan interface. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jaka Andika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari program kami interface. Langsung saja masuk ke materinya. Pertama itu ada namespace interface. Fungsi dari namespace itu adalah nama namespace dari program Anda atau program kita adalah nama dari folder di mana program itu akan diletakkan. Jadi ketika nama namespace interface, maka nama filenya itu adalah di interface. Nama filenya itu adalah interface. Yang kedua itu ada interface I kendaraan. Kenapa harus ada I kendaraan? Kenapa enggak namespace kendaraan? Karena I itu merupakan simbol atau lambang dari interface. Jadi ketika kita sedang membuat codingan interface tanpa ada I dari interface I kendaraan itu, maka codingan kita itu akan error. Justru itu kita menggunakan I karena kita lagi menggunakan interface, maka I itu sebagai lambang dari interface. Langsung itu ada void menyala dan void maju. Di sini ketika interface I kendaraan mengidentifikasi atau mendefinisikan metode void menyala dan void maju tanpa diimplementasikan, maka ketika ada kelas yang mewarisinya, kelas tersebut harus melakukan implementasi kedua metode tersebut. Yang kedua itu ada I santai. I juga di sini fungsinya yaitu sebagai simbol dari interface itu ya, makanya menggunakan I santai. Fungsinya baru di bawah ada void juga, void mode otomatis dan void mode tidur. Penjelasnya sama seperti yang di I kendaraan. Ketika interface I santai mendefinisikan metode void mode otomatis dan void mode tidur tanpa diimplementasikan, maka ketika ada kelas yang mewarisinya, kelas tersebut harus
melakukan implementasi kedua metode tersebut. Maksudnya di sini ketika kedua metode atau void tadi itu tidak digunakan semua, semisal digunakan hanya cuma satu, maka dia akan terjadi error. Ketika kita menggunakan dua metode itu, maka dia tidak error. Jadi di sini bisa saya lihat karena kenapa dia satu error, karena sudah ketentuan dari interface harus menggunakan dua metode tersebut yang ada di dalam interface kendaraan. Kan ada dua metode, makanya kedua metode itu harus digunakan. Jika salah satu digunakan, dia akan error. Selanjutnya itu kendaraan dan santai pada codingan public class akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Pangestu Fremuzar, NIM saya 19112955. Saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan interface yang sudah dideklarasikan di atas. Di sini saya akan menggunakan contoh coding yang ini. Jadi kita akan memasukkan interface ke dalam kelas yang bernama mobil. Caranya adalah di dalam penamaan kelasnya sendiri kita tambahkan titik 2 dan nama interface-nya di sebelahnya. Di sini kita akan menggunakan interface kendaraan. Setelah kita mengkoneksikan atau menyambungkan kelas dengan interface-nya, kita sudah bisa menggunakan isi dari interface itu sendiri. Di sini bisa kita lihat isi dari interface-nya adalah public void menyala dan public void maju. Dan untuk isi dari interface itu kita hanya bisa mengeditnya atau mengisi fungsinya di dalam kelas. Di bagian deklarasi kita tidak bisa membuat program interface di situ. Jadi kita hanya bisa deklarasi dan program untuk interface-nya kita lakukan di kelas. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan lebih dari satu interface? Caranya sangat mudah. Kita hanya menambahkan koma di samping nama interface yang pertama kita gunakan. Contohnya seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan contoh public class motor, yang dimana interface yang digunakan adalah kendaraan dan santai. Lalu di dalamnya ada public void milik kendaraan dan milik santai. Jadi kita tinggal mengisi programnya saja di kelas motor. Hai, nama saya Muhammad Irfan Ratnasya, NIM 19112960, dan saya akan menjelaskan codingan berikut. Nah, ini kelas program. Di dalam kelas program ini terdapat beberapa deklarasi. Yang pertama, program sama dengan no program, mobil sama dengan no mobil, motor sama dengan no motor. Kemudian dia akan menjalankan beberapa fungsi. Yang pertama tes kendaraan motor, tes kendaraan mobil, dan tes santai motor. Kemudian ada beberapa metode di dalamnya. Yang pertama tes kendaraan. Di dalam metode tes kendaraan ini akan menjalankan beberapa fungsi juga. Yang pertama kendaraan menyala dan kendaraan maju. Kemudian ada juga metode tes santai yang akan menjalankan fungsi santai mode otomatis dan santai mode tidur. Berikut pengaplikasian dari program ini. Ya, terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan karena kami juga masih belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.